menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Lebih lagi, bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Lebih lagi dengan sukacita surgawi kita nyanyikan bagi Yesus. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan dengan imanmu, kuatkan, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Mari ajak kanan kirimu, katakan, ratakan tanah bergelombang. Lagi, timbullah tanah yang berlubang. Sama-sama kita membangun di dalam Tuhan. Dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah. Amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita bersama semua Bapak Ibu Saudara. Semua, dia akan memuji Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Mari nyanyikan bersama-sama. Menjadi siap dibangun di atas dasar. Katakan dengan imanmu, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Lebih lagi, ratakan tanah. Mari kita berdansa, diratai dansanya Tuhan. Come on, haleluya. Kami bersukacita Tuhan, menjadi siap dibangun di atas dasar. Lebih lagi ya Bapak Ibu Saudara, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah. Amin. Menjadi siap dikatakan, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Lagi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, tepuk tanganmu. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat Gereja Oikos Kobe Bogor yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabarnya? Saya percaya kita semua dahsyat dan luar biasa. Amin. Amin. Yang dahsyat dan luar biasa, berikan tepuk tanganmu bagi Tuhan. Haleluya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita sama-sama akan masuk di minggu yang keempat di bulan Januari. Di tahun yang baru ini 2022. Kita akan belajar satu hal yang baru. Kita akan excited, akan menerima sebuah pembelajaran tentang pelayanan dan kesaksian. Kita percaya bahwa pelayanan dan kesaksian setiap kita akan menjadi berkat. Amin. Akan menjadi pemulihan bagi orang-orang. Amin. Akan menjadi cara kita untuk mengajak mereka mengenal Kristus. Amin. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tanganmu bagi Tuhan. Bersama-sama kita muliakan nama Tuhan. Haleluya. Ayo kita bertepuk tangan lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Kita percaya saat kita menabur di ladangnya Tuhan, kita akan tuai semua yang baik bagi setiap kita. Amin. Haleluya.
Yesus, kami akan menuai Tuhan dengan bersorak-sorai Tuhan. Kami akan memberikan yang terbaik untuk pelayanan kami Tuhan, untuk kesaksian kami Tuhan. Kemuliaan nama-Mu ditinggikan Tuhan. Bagi keluarga kami, semua orang Tuhan yang mendengarkan nama-Mu Tuhan, mereka dimuliakan Tuhan. Terima kasih Yesus, kemuliaan bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai. Mari sama-sama dengan imanmu kita nyanyikan. Sorak-sorai yang berjalan, yang berjalan. Come on. Menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat. Berkatnya lebih lagi. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat. Berkatnya pasti pulang membawa berkat. Sekali lagi katakan dengan imanmu, pasti pulang membawa berkat. Berkatnya la la la, la la la, la la la. Yang bersorak-sorai bagi nama Tuhan, berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu Saudara, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab kami menabur Tuhan di ladang yang benar Tuhan. Ladang-Mu ya Yesus, biar Tuhan kami menuai Tuhan dengan sorak-sorai ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Bapak Ibu Saudara boleh dipersilakan untuk duduk lagi dalam hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya ya Bapa. Kami masuki Tuhan hadirat-Mu ya Yesus. Kami datang Tuhan dengan hati yang penuh Tuhan Yesus. Dengan kerinduan Tuhan. Dengan pikiran Tuhan Yesus yang terus berpikir Tuhan. Memandang Engkau saja ya Yesus. Ini kami Tuhan. Gunakan setiap kami Yesus. Utuslah kami Tuhan. Menjadi terang dan garam-Mu Yesus dimanapun Kau tempatkan ya Tuhan. Jadikan kami berkat-Mu ya Tuhan. Jadikan kami perpanjangan tangan-Mu ya Tuhan Yesus bagi orang-orang di luar sana Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Bapa. Haleluya Tuhan. Biar kehendak-Mu saja Tuhan yang terjadi dalam hidup setiap kami. Kehendaknya Bapa yang kudus, yang berkenan, menjadi kemuliaan bagi hidup setiap kami. Lebih lagi, terima kasih Yesus. Hidupku bagi-Mu Tuhan. Terkadang ku tak mengerti jalan hidup yang ku jalani, namun Roh-Mu yang memberi kekuatan dalam hidupku. Amin Tuhan. Di saat ku tahu kehendak-Mu mengasihi jiwa yang tersesat, tapi hanya sedikit
sesuai kehendak. Jiwa-jiwa diselamatkan. Berikan belas kasih-Mu. Melihat jiwa-jiwa yang terhilang Tuhan. Jiwa yang terhilang, itulah kehendak-Mu Bapa. Bagi kita semua, bagi Anda dan saya, amin. Kita semua, langkahku tak pernah goyah. Langkahku tak pernah goyah. Katakan sebab Tuhan besertaku. Sebab Tuhan besertaku selamanya. Selamanya. Kami bersyukur Tuhan selamanya. Yesus, semua sesuai kehendak. Hanya kehendak-Mu Yesus. Diselamatkan, diselamatkan. Berikan belas kasih-Mu Bapa. Melihat jiwa yang terhilang, itulah kehendaknya Bapa. Bagi kita semua. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita nyanyikan dengan kesungguhan hati. Tuhan, pakailah hidupku, waktuku, dan nyanyikan dengan kesungguhan hati-Mu Saudara. Yes. Nyanyikan ini sebagai janji-Mu kepada Tuhan, bahwa hidupmu akan melayani Dia. Haleluya. Jiwa-jiwa diselamatkan. Berikan belas kasih-Mu Bapa. Melihat jiwa yang terhilang, itulah kehendaknya Bapa. Bagi kita semua. Kami bersyukur Tuhan. Mari sama-sama kita akan pujian bagi namanya Yesus. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya Tuhan. Sembah Dia Yesus. Ini pelayanan kami. Terus sembah Dia. Angkat janji-Mu, angkat pujian-Mu bagi Tuhan. Muliakan namanya. Yes, yes, sebut namanya Yesus. Haleluya. 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 Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Gunakan kami Yesus. Pakailah kami Tuhan. Pakailah kami Yesus. Yes, pelayanan kami Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Jangan berhenti Bapak Ibu Saudara. Jangan berhenti muliakan namanya. Yes, 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 yes. Nyatakan bahwa hidupmu adalah miliknya. Yes, pelayananmu hanya untuknya, untuk kemuliaan nama Yesus. Yes, yes, Tuhan. Kami memuji-Mu Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah kami, Yesus Kristus yang hidup. Terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara. Kita angkat kedua tangan kita. Amin. Amin. Kita sadari bahwa hidup kita saat ini kita serahkan kepada Tuhan. Dalam setiap kegerakannya yang kita lakukan dalam hidup kita. Kita berikan hidup kita untuk Dia.
hanya untuk kemuliaan-Nya dan untuk keagungan-Nya. Yesus Kristus Tuhan. Kami muliakan Kau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan, pakailah hidupku, waktuku, dan pelayananku, semua sesuai kehendak-Mu. Jiwa-jiwa diselamatkan, berikan belas kasih-Mu Bapa, melihat jiwa yang terhilang. Itulah Katakan kehendaknya Bapa kehendaknya Bapa bagi kita semua. Amin. Bagi kita semua. Kami percaya Tuhan akan janji-Mu Yesus. Bahwa janji-Mu ajaib Tuhan terukir dalam hidup setiap kami. Pelayanan yang kami lakukan tidak akan sia-sia Tuhan. Karena Kau menjamin hidup kami ya Yesus. Kau memegang hidup kami Tuhan. Yesus Tuhan Yesus. Ku percaya Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Amin. Ku berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau, hanya Kau, segalanya bagiku. ku percaya Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagi setiap kami Yesus. Kau nyatakan bagi Tiada terkecuali Tuhan. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. katakan ku percaya. Percaya Janji-Mu janji-Mu ajaib
janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya, segalanya, segalanya bagiku. Janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Katakan ku berserah Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sekali lagi katakan. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Yang percaya, kita muliakan nama Tuhan. We bless you Lord. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Yang tertinggi bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya kita katakan amin. Berikan tepuk tanganmu bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara boleh dipersilakan untuk duduk lagi dalam hadirat Tuhan. Dan sama-sama saat ini kita akan menyaksikan untuk tayangan pengumuman minggu ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom semuanya. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian dikasih dalam Tuhan? Saya percaya di saat Bapak Ibu sekalian menyaksikan tayangan ibadah kita hari ini, Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa sepanjang minggu ini. Dan minggu ini saya akan membawakan sebuah tema yang saya beri judul, yaitu tentang pelayanan dan kesaksian, yang diambil dari ayat penuntun kita hari ini, yaitu 1 Petrus 4 ayat 10-11. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Seperti yang kita tahu bahwa tema tahunan di gereja kami, Gereja Oikos Bogor, yaitu tentang tahun kesaksian. Kenapa kita harus bersaksi? Kenapa kita harus melayani? Nah, tema-tema bulanan pun kita akan dorong terus supaya jemaat Gereja Oikos Bogor ataupun Bapak Ibu sekalian yang terus setia dalam menyaksikan tayangan ibadah ini, kita akan terus dorong untuk kita selalu mau bersaksi, mau melayani dalam kebenaran firman Tuhan. Karena seperti yang kita tahu bahwa setiap orang yang bersaksi itu menyaksikan kebesaran Tuhan, menyaksikan apa yang Tuhan telah perbuat dalam kehidupannya, dia telah masuk dalam sebuah pelayanan secara tidak langsung. Tapi kalau misalnya orang yang terlibat dalam pelayanan, baik itu mungkin pelayanan dalam sebuah gereja, dalam sebuah ibadah, belum tentu orang tersebut menjadi kesaksian atau bersaksi dari pelayanan tersebut. Nah, kenapa seperti itu? Nah, inilah yang ingin kita bahas. Inilah yang akan kita sharingkan sama-sama supaya semua ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Nah, seperti yang kita ketahui, kita mungkin sering melihat banyak sekali gereja itu menganggap pelayanan itu sebagai suatu hal yang biasa saja. Sehingga mereka menganggap bahwa semakin banyak jemaat yang melayani, maka gereja itu akan semakin baik. Apalagi kalau misalnya gereja-gereja itu semakin besar, ibadahnya yang mungkin sehari itu bisa 5 kali, 6 kali sekali ibadah. Jadi memang gereja itu membutuhkan para pekerja-pekerja, membutuhkan para pelayan-pelayan untuk ikut terlibat dalam pelayanan gereja tersebut. Nah, tapi di sisi lain mereka juga lupa menjaga standar pelayanan sehingga pelayanan di gereja tersebut melayani dengan asal-asalan. Dan jemaat tidak mendapatkan kualitas pelayanan yang baik dari gereja tersebut. Artinya apa? Artinya pelayanan yang mereka lakukan hanya sekedar rutinitas atau liturgi dari gereja tersebut. Jadi mereka melayani itu cuma sekedar, ya mungkin gak enak disuruh orang pemimpinnya. Mungkin karena memang ada motivasi-motivasi yang lain dalam melayani. Ya mungkin kalau memang ada suatu pelayanan, ya karena dibayar. Atau berbagai macam hal. Jadi orang itu melayani itu bukan melayani karena Tuhan. Karena yang tadi saya bilang, karena rutinitas liturgi dalam sebuah gereja. Apalagi gereja tersebut memang membutuhkan banyak pekerja-pekerja karena memang gereja tersebut besar. Yang tadi saya bilang, ibadahnya bisa 4, 5 kali atau 6 kali sekali ibadah. Nah, itu saya mau katakan bahwa artinya pelayanan yang tidak menjadi kesaksian bagi dunia ini. Jadi kita melayani belum tentu bersaksi. Kita melayani belum tentu menjadi kesaksian dalam pelayanan kita. Nah, tapi di satu sisi juga ada banyak jemaat yang belum juga memahami tentang esensi pelayanan. Mereka menganggap bahwa pelayanan itu adalah milik dari hamba-hamba Tuhan. Pelayanan itu adalah orang-orang yang telah digaji oleh gereja, atau dengan kata lain adalah full time gereja. Jadi pelayanan itu adalah tugas-tugas para pendeta, tugas-tugas yang memang orang udah mengenyam pendidikan secara teologia. Nah, itu jemaat itu menganggap, berpikiran bahwa cukuplah kalau saya datang saya untuk dilayani. Apalagi ada jemaat-jemaat yang saya bilang tanda kutip bahwa saya merasa udah memberikan persembahan yang besar. Persepuluhan saya sudah cukup lumayan di gereja tersebut. Jadi saya datang untuk menikmati pelayanan dari orang lain, menikmati hal-hal tentang liturgi di sebuah gereja tersebut. Jadi jemaat tidak mau melayani atau tidak mau tahu tentang pelayanan. Nah, ini saya sebut artinya jemaat yang hidupnya tidak menjadi kesaksian bagi orang lain. Jadi ada jemaat yang ikut terlibat dalam pelayanan tapi dia tidak mau mengerti tentang kesaksian. Ada juga jemaat yang nggak mau
ikut terlibat dalam suatu kesaksian. Nah, itu ada dua hal penting yang hari ini kita mau mengerti. Nah, akan tetapi ada kabar baiknya, firman Tuhan hari ini berkata bahwa kita tuh harus hidup saling melayani seorang akan yang lain. Dikatakan di dalam ayat 10a yang tadi saya telah bacakan di atas. Nah, saya percaya ketika Petrus menulis hal ini, Petrus tuh teringat mungkin perintah Tuhan Yesus ketika dia melakukan membasuh kaki murid-muridnya pada waktu perjamuan malam terakhir. Di Yohanes 13 ayat 14. Bapak Ibu sekalian bisa baca nanti di rumah bahwa apa yang Yesus lakukan pada saat itu, Petrus ingin agar orang tuh memiliki sudut pandang yang benar terhadap pelayanan dan kesaksian. Bahwa Yesus di situ memberikan contoh teladan, memberikan teladan yang baik kepada murid-muridnya bahwa hidupnya itu untuk melayani dan menjadi saksi bagi banyak orang. Jadi Petrus menuliskan saat itu di suratnya itu bahwa kita harus memiliki pandangan yang benar terhadap pelayanan dan kesaksian. Petrus mengatakan bahwa melayani dan menjadi kesaksian itu suatu hal yang harus dilakukan atau menjadi ciri dan gaya hidup orang yang memang percaya dimanapun kita berada. Jadi setiap kita yang telah percaya kepada Tuhan Yesus itu, bahwa pelayanan dan kesaksian itu harus menjadi gaya hidup dan ciri orang benar. Nah, pertanyaannya adalah kenapa saya harus bersaksi? Kenapa saya tuh harus melayani? Kenapa melayani dan bersaksi itu harus menjadi ciri dan gaya hidup saya sebagai orang benar? Nah, jawabannya karena melayani itu adalah sebagai bukti iman kita kepada Tuhan Yesus, sehingga hal tersebut dapat menjadi kesaksian bagi orang banyak tentang kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Yang telah memberikan keselamatan dalam kehidupan kita, yang telah menyatakan perbuatan-perbuatan yang luar biasa dalam kehidupan kita melalui melalui penyertaan Roh Kudus yang ada dan tinggal dalam kehidupan kita. Jadi kesaksian itu adalah sebagai bukti pelayanan kita, sebagai bukti iman kita kepada Kristus yang telah yang tadi saya katakan telah menyelamatkan hidup kita. Telah menyatakan perbuatan-perbuatan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus saksikan. Kita harus mempresentasikan Kristus yang tinggal dalam diri kita. Kita tuh harus menjadi surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh banyak orang. Jadi bukan artinya tuh kita sebagai Kristen malah menjadi batu sandungan, malah nggak jadi berkat buat kehidupan orang lain. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, selanjutnya apalagi? Selanjutnya kita harus melayani itu dengan apa? Saya mau katakan, dengan apa yang kita miliki, dengan tubuh kita, dengan harta yang kita miliki, dengan karunia-karunia yang Tuhan telah berikan kepada kita masing-masing. Karena apa? Masing-masing kita tuh pasti diberikan talenta atau karunia yang berbeda-beda. Jadi jangan pernah bilang bahwa saya nggak punya karunia apa-apa, saya nggak dikasih talenta apa-apa sama Tuhan. Enggak. Setiap manusia itu pasti diberikan minimal satu talenta, satu karunia oleh Tuhan. Asal memang kita telah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Asal kita telah hidup menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan pasti memberikan satu minimal karunia yang berbeda dalam kehidupan kita masing-masing. Mungkin ada juga karunia yang sama dengan orang lain tapi tingkatannya berbeda. Nah, seperti di dalam 1 Korintus 14 ayat 18, bahwa situ dikatakan bahwa Paulus tuh berbahasa roh lebih dari jemaat Korintus yang lain. Jadi bisa kita karunia sama tapi tingkatannya berbeda. Nah, makanya kan kenapa kan kalau misalnya kita lihat dalam pujian penyembahan, ada yang pemain musik, ada yang main gitar, main drum, main keyboard. Nah, itu karena berbeda-beda kemampuannya, karunianya. Ataupun mungkin ada yang nyanyi tapi ada yang jadi WL ataupun singer. Kenapa? Karena kemampuan mereka tuh memang nggak sama. Gitu kan. Tapi itu bukan merupakan suatu kekurangan. Justru itu akan melengkapi pelayanan kita. Karena apa? Karena kita adalah tubuh Kristus yang saling melengkapi, saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Nah, tapi ada juga kalau misalnya ketika kita memiliki talenta, kita bukan berarti cukup berdiam diri saja. Nah, saat ada satu sisi lagi, kita udah ngerti nih, kita punya talenta, kita punya karunia, tapi kita hanya berdiam diri saja, kita nggak mempergunakan karunia itu pun salah. Bukan berarti itu kita harus berdiam diri saja, tapi kita harus mempergunakan karunia yang Tuhan telah percayakan kepada kita sebagai pengurus-pengurus di hadapan Tuhan. Ayat 10b sudah dikatakan. Kita harus mempergunakan untuk melayani Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Agar apa? Agar hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Sehingga banyak orang yang percaya kepada Tuhan dan menjadikan dia sebagai Mesias dalam kehidupannya. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kita selanjutnya apalagi di ayat 11. Kita ingin baca.
di ayat 11 di situ disampaikan juga bahwa jika seseorang yang memiliki karunia untuk berbicara, baiklah berbicara dengan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di ayat 11a. Bahkan dalam terjemahan yang lainnya, versi mudah dimengerti, di situ dikatakan bahwa biarlah orang yang berbicara mengucapkan perkataan Allah. Dengan tegas, dengan jelas dikatakan biarlah orang yang berbicara mengucapkan perkataan Allah. Nah, ayat ini tidak berarti kita menjadi pribadi yang menggurui atau sok pintar, tapi mengingatkan kita bahwa perkataan yang berteladan adalah perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan, di mana perkataan kita tuh ada perkataan yang benar di Efesus 6 ayat 19, perkataan yang senantiasa penuh kasih, Kolose 4 ayat 6, perkataan kita tuh perkataan yang penuh pengucapan syukur, Efesus 5 ayat 4, atau perkataan kita adalah perkataan yang baik dan membangun, Efesus 4 ayat 29, dan perkataan kita adalah perkataan yang sedap didengar, Filipi 4 ayat 8, sehingga setiap orang yang mendengarnya bisa terberkati, merasa terberkati. Dan juga yang perlu kita ingat bahwa kita dapat melayani itu karena anugerah Tuhan. Ayat 11b sudah dikatakan. Nah, oleh karena itu mari kita pergunakan pelayanan kita untuk meluaskan kerajaan Allah di muka bumi ini. Untuk apa? Untuk kita menjadi saksi, untuk kita dapat bersaksi, untuk kita dapat memberitakan firman-Nya dan selalu menjadi berkat, bukan untuk perkara-perkara yang sia-sia. Amin, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, saya mau katakan bahwa inti dari segala pelayanan kita dan juga inti dari segala apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini adalah untuk melayani Tuhan dan untuk menjadi kesaksian Tuhan bagi banyak orang. Amin, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, sekarang ada gak tantangannya? Ada gak hambatannya untuk kita dapat melayani dengan sungguh-sungguh? Ada, pasti ada. Saya mengatakan, apa aja tantangan atau hambatan di saat kita dapat melayani dengan sungguh-sungguh? Saya bagikan ada 3 poin, 3 hal yang menjadi hambatan atau tantangan dalam kita melayani sungguh-sungguh. Yang pertama, saya ingin katakan bahwa hidupnya masih banyak egoisnya. Ya, penghalang terbesar dalam kehidupan kita melayani dengan sungguh-sungguh ialah ego kita sendiri, diri kita sendiri. Jadi jangan salahkan orang lain, jangan salahkan iblis. Diri kita lah yang harus kita introspeksi dulu pertama kali dalam kita mendapatkan penghalang atau tantangan atau hambatan untuk melayani dengan sungguh-sungguh. Secara sederhana dikatakan bahwa ego adalah konsep individu tentang dirinya sendiri atau saya dengan segala keberadaan saya. Bagaimana seorang memberi respon, bagaimana seseorang bereaksi dan beraksi terhadap segala sesuatu yang merupakan perwujudan dari ego dirinya sendiri. Jadi di saat kita masuk dalam pelayanan, dia selalu berpikir apa keuntungan buat saya. Di saat saya melakukan pelayanan, pujian apa yang akan saya dapatkan nanti. Jadi segala sesuatu itu baliknya adalah buat saya apa, buat aku apa, buat saya apa yang akan saya dapatkan. Selalu pada diri sendiri fokusnya. Nah, oleh sebab itu saya mengatakan sebagai murid Kristus kita harus melihat diri kita sendiri di dalam perspektif Allah, supaya kita memiliki konsep diri yang sama dengan konsep Allah tentang diri kita. Karena kita itu ada sebagaimana ada saat ini itu karena kasih anugerah Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 10. Nah, dengan demikian sedapat mungkin kita menghilangkan penghalang kita untuk melayani dengan sungguh-sungguh itu yang disebabkan oleh ego kita sendiri. Karena apa? Kalau misalnya memang kita tidak bisa melawan ego kita sendiri, nanti penghalang-penghalang lain tuh akan muncul. Yaitu penghalang kedua, penghalang ketiga yang akan nanti saya juga sebutkan. Jadi yang pertama-tama tuh kita harus bisa mengalahkan ego kita sendiri. Nah, penghalang yang kedua selanjutnya apa? Hidupnya masih banyak sombongnya. Jadi dikatakan, kalau nggak ada saya, rekaman khotbah nggak akan bisa berjalan dengan baik. Kalau nggak ada saya sebagai WL, mungkin pujian penyembahan nggak akan begitu ngangkat rasanya. Mungkin kalau nggak ada saya dengan pemain musik yang dengan skill dewa, permainan musik nggak akan begitu hidup. Jadi kesombongan itu muncul karena menganggap diri kita tuh memang hebat. Karena menganggap diri itu memang kita dibutuhkan oleh gereja, dibutuhkan oleh orang pemimpin kita. Jadi kalau nggak ada kamu nih, kayaknya kurang sesuatu dah. Nah, saya mau katakan Tuhan benci yang namanya kesombongan. Amsal 8 ayat 13. Karena sikap ini hanya akan menjadi penghalang seseorang untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan ataupun dalam kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Iya, saya mau katakan di mata Tuhan kesombongan adalah akar dari segala dosa. Ini adalah dosa yang paling serius dan paling sering kali dilakukan dengan cara yang sangat halus. Maksudnya apa sangat halus? Ya mungkin awal-awal tuh kita menganggap bahwa kita memang memiliki kemampuan. Oke, memang kita memiliki skill.
Dalam segala, ya mungkin kita main musik, mungkin dalam kita berkhotbah, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Memang kita menganggap bahwa saya memiliki kemampuan. Dan orang pun memang menganggap bahwa kamu memiliki kemampuan. Tapi pada suatu titik, kemampuan yang kita anggap itu tuh akan menjadi, kita tuh menjadi orang yang terlalu pede, terlalu percaya diri. Percaya diri memang diperlukan, perlu. Kita harus orang menjadi percaya diri. Kita bukan menjadi orang-orang yang harus minder. Itu salah. Tapi kalau memang percaya diri itu terlalu over, terlalu kepedean, nah itu yang salah. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Kita menjadi orang yang sombong. Nah akhirnya apa? Karena kesombongan itu, seseorang akan menjadi tidak taat. Menjadi orang yang memberontak. Nah itu akibat-akibat dari kesombongan. Boleh Bapak Ibu sekali ketahui bahwa Lucifer sendiri adalah malaikat yang Tuhan usir dari surga ke bumi itu karena apa? Karena kesombongan. Dia menganggap bahwa Tuhan tuh memang memerlukan dia. Akhirnya dia pada suatu titik ingin sama seperti Tuhan. Nah itulah awal kejatuhan dari Lucifer, putra fajar yang akhirnya Tuhan usir dari surga, dibuang ke dunia ini. Nah karena itu saya mau katakan untuk Bapak Ibu sekalian, kita harus memastikan bahwa tidak ada tempat bagi kesombongan dalam hati kita maupun pikiran kita. Kesombongan itu hanya harus pergi supaya Tuhan apa? Supaya Tuhan dapat memerintah sebagai Tuhan di dalam hati kita. Yesaya 2 ayat 17. Dan kita dapat melayaninya dengan sungguh-sungguh. Amin, Bapak Ibu sekalian. Nah selanjutnya yang ketiga apa? Yang menjadi penghalang supaya kita dapat melayani kita dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga yaitu hidupnya masih banyak kepahitan. Dalam kita melayani, kita menjadi orang-orang yang gak mau ditegur atau mungkin dikritik. Baru ditegur sedikit, kita merasa kok gitu amat sih negur-negur saya kan udah maksimal dalam pelayanan. Akhirnya apa? Timbul kepahitan, timbul dendam dengan pemimpin, timbul dendam dengan sesama para pekerja di gereja. Jadi saya mau katakan orang-orang Kristen seperti ini adalah orang Kristen yang masih hidup. Kalau misalnya mereka hidup dalam kepahitan atau menyimpan dendam adalah orang-orang yang belum dewasa secara kerohaniannya. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena dia tidak sadar bahwa Tuhan saja sudah mengampuni semua kesalahan dan dosa-dosanya. Iya loh, Tuhan tuh telah menebus dosa-dosa kita bahkan dengan nyawanya di atas kayu salib. Kalau Tuhan saja mau mengampuni setiap dosa-dosa kita, mau mengampuni kesalahan kita, siapa kita yang gak mau menerima kesalahan orang lain, bahkan menyimpan dendam, menyimpan kepahitan terhadap orang lain? Tuhan itu mengajarkan kita untuk mengampuni sebanyak 7 kali 70 kali. Yang Tuhan maksudkan adalah agar kita tuh mengampuni tanpa henti. Lalu mungkin ada pertanyaan, kalau misalnya orang itu masih terus berbuat salah sama saya gimana? Jawabannya tetap sama, tetap ampuni dirinya. Seperti Tuhan pun mengampuni kamu di saat kita mungkin terpleset dalam dosa, di saat kita melakukan kesalahan dalam kehidupan kita. Kolose 3 ayat 13, Tuhan pun terus mengampuni. Maka jawaban Tuhan pun kalau misalnya kita bertanya, bagaimana sikap saya Tuhan kalau orang tersebut masih menyakiti saya? Ya Tuhan bilang ampuni terus. Dikatakan sampai 7 kali 70 kali kita harus mengampuni orang tersebut yang bersalah kepada kita. Nah, saya mau katakan juga bahwa hidup dalam kepahitan atau dendam bukan saja bisa menjadi penghambat dalam pelayanan kita, tapi juga dapat merupakan dosa yang tak diampuni oleh Allah. Matius 6 ayat 15. Dikatakan dosa yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan adalah apa? Di saat kita tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain, di saat kita masih menyimpan dendam kepada orang lain. Makanya itu adalah, saya mau katakan bahwa di saat kita menyimpan dendam, di saat kita menyimpan kepahitan untuk orang lain, yang rugi itu diri kita sendiri sebenarnya. Mungkin orang lain yang kita dendami, orang lain yang kita simpan kesalahannya tuh, mereka tuh udah fine-fine aja, tidak menganggap kita mungkin. Tapi kenapa kita harus menyimpan semua itu? Yang rugi siapa? Yang rugi kita sendiri. Dikatakan bahwa Tuhan gak akan pernah mengampuni kita. Itu kan? Nah, oleh karena itu mari kita mau belajar melepaskan setiap dendam yang membelenggu hati kita. Mengampuni memang, saya katakan mengampuni memang bukan hal yang mudah. Tetapi kalau kita memiliki Tuhan yang akan memampukan kita, kenapa enggak? Jadi saya mau katakan mengampuni itu bukan bisa atau tidak bisa. Bisa atau tidak bisa karena suatu keadaan, tapi mau atau nggak mau. Karena mengampuni itu adalah sebuah keputusan dari diri kita. Jadi kalau memang mungkin mengampuni itu terasa berat bagi kita, ya kita minta Tuhan untuk memampukan kita. Kita minta Tuhan untuk memberikan kekuatan. Dan Tuhan pun akan memberikan kekuatan yang kita butuhkan untuk kita dapat mengampuni.
Amin Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang apa yang menjadi perenungan kita hari ini dari sharing firman, dari hal-hal kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, di dalam ayat 1 Korintus 10 ayat 31 di situ dikatakan bahwa jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi artinya apapun yang kita lakukan, kita melakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena segala sesuatu itu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Roma 11 ayat 36. Itulah mengapa saya sangat sering menekankan dengan motivasi yang benar di dalam saat kita melayani. Sering kali saya ingatkan kepada teman-teman saya, kepada jemaat di Gereja Oikos Bogor, di saat kita melayani itu kita harus memiliki motivasi yang benar. Motivasi kita harus murni dalam melayani Tuhan. Artinya apa? Di saat kita melayani itu, biarlah semua itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Di saat kita bersaksi, biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Amin Bapak Ibu sekalian. Nah, itulah yang akan menjadi perenungan kita. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu sekalian yang saat ini juga telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita bisa melembutkan hati kita. Kita bisa menerima kebenaran firman itu dengan sukacita. Artinya kita mau sungguh-sungguh melayani dengan motivasi yang murni, agar pelayanan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Singkirkan segala hambatan, tantangan yang menghalangi kita untuk dapat melayani itu dengan sungguh-sungguh. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya ajak untuk Bapak Ibu sekalian untuk kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang telah Kau sampaikan melalui hamba-Mu ya Bapa. Biar Tuhan setiap kami semua yang mendengar Tuhan kebenaran firman-Mu hari ini Bapa, bisa memerdekakan kehidupan kami Bapa. Bisa memberikan kekuatan Tuhan dalam kehidupan kami di hari-hari ke depannya Bapa. Kami tahu Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang telah dimenangkan di dalam Engkau ya Bapa. Orang-orang yang telah diselamatkan ya Bapa oleh karena Engkau ya Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan, pakai hidup kami Tuhan, untuk kami dapat melayani dengan benar Tuhan, untuk kami dapat melayani Tuhan dengan motivasi yang benar di hadapan-Mu ya Bapa. Sehingga kami Tuhan, Kau akan pakai menjadi alat-alat kesaksian-Mu Tuhan, untuk menyaksikan kebenaran firman-Mu, untuk menyaksikan perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami ini ya Bapa. Sehingga kami Tuhan bisa menjadi surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh banyak orang ya Bapa. Sehingga semua itu bisa memberkati kehidupan mereka ya Bapa. Apa yang kami perkatakan, apa yang kami perbuat Tuhan, apa yang kami pikirkan Tuhan, semua itu Tuhan bisa menjadi berkat untuk setiap mereka ya Bapa. Pakai hidup kami semua Tuhan, untuk Bapak Ibu sekalian saat ini mendengarkan, saat ini menyaksikan tayangan ibadah ini. Lembutkan hati kalian, lembutkan hati Bapak Ibu sekalian untuk menerima kebenaran firman ini. Minta Tuhan untuk pakai hidup kita semua untuk menjadi alat-alat di tangan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat Gereja Oikos Bogor yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan maupun persembahan yang lainnya. Dan sama-sama kita akan memberikan persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan melalui tayangan berikut ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan sama-sama bersatu hati, kita akan berdoa untuk persembahan kita kali ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas berkat-Mu Tuhan bagi setiap kami yang berlimpah dan terus-menerus Tuhan mengalir bagi setiap kami ya Yesus. Sekarang kami mau menabur Tuhan di ladang-Mu ya Bapa, kiranya Kau memberkati agar lewat persembahan ini Tuhan, lewat persepuluhan ini Tuhan Yesus, kerajaan-Mu semakin dikibarkan Tuhan di kota kami, bahkan di bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah kita terus tetap setia dalam hal memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan maupun persembahan mingguan. Saya percaya Tuhan tidak melihat besar atau kecilnya persembahan yang kita berikan, tapi Tuhan melihat ketaatan dan kesetiaan kita dalam hal memberikan persembahan tersebut. Dan saya percaya saat kita taat mau setia, Tuhan akan menggantikan berlipat-lipat kali ganda apa yang telah Bapak Ibu sekalian berikan dalam persembahan tersebut. Haleluya. Sekarang tiba saatnya kita di penghujung dari ibadah kita. Saya mengajak untuk Bapak Ibu sekalian, untuk kita bersatu hati dalam kita berdoa syafaat. Mari kita satukan hati kita untuk bersatu dalam doa.
Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Bapa. Terima kasih untuk hal-hal Tuhan yang boleh Kau ungkapkan Tuhan di dalam ibadah kami hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap kebenaran firman-Mu Tuhan bisa memberikan kami kekuatan Tuhan, bisa memerdekakan kehidupan kami ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan ya Bapa. Bila semua itu Tuhan bisa menjadi penuntun setiap kami Bapa, dalam kami melangkah di kehidupan kami hari lewat hari ya Bapa. Kau terus memberkati kehidupan kami masing-masing ya Bapa. Keluarga lepas keluarga ya Bapa. Yang bersekolah Tuhan, bilang Kau terus Tuhan berikan mereka hikmat marifat-Mu ya Bapa, sehingga mereka Tuhan menjadi anak-anak yang unggul Tuhan di sekolah mereka ya Bapa. Dalam pekerjaan usaha mereka Tuhan, Kau memberkati Tuhan. Bila segala apapun yang mereka usahakan Tuhan, bila semua itu Tuhan Kau akan buat berhasil ya Bapa. Dan semua itu Tuhan akan dikembalikan hanya untuk kemuliaan nama ya Bapa. Bahkan kehidupan rumah tangga demi rumah tangga ya Bapa. Kau memberkati juga memberkati kehidupan rumah tangga mereka ya Bapa, kehidupan pernikahan mereka ya Bapa, sehingga Tuhan pernikahan mereka juga Tuhan bisa menjadi berkat Tuhan dalam keseharian mereka ya Tuhan, dalam kehidupan mereka ini Bapa. Terima kasih Bapa untuk semuanya ya Bapa. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan, Gereja Oikos Bogor Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hal-hal Tuhan yang boleh terus bisa Kau percayakan Tuhan sampai selama ini Tuhan atas gereja kami ini Bapa. Bahkan di masa-masa pandemi ini sekalipun Tuhan, kami bisa terus memberkati Tuhan, bahkan memberkati lebih banyak orang lagi Bapa, melalui tayangan-tayangan YouTube kami Bapa, melalui tayangan ibadah online kami ini Bapa. Kami percaya Tuhan, bila Tuhan apapun pelayanan yang bisa kami kerjakan, apapun pelayanan yang bisa kami lakukan Tuhan, itu semua bisa menjadi kesaksian Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan semua itu Tuhan bisa menjadi hal-hal Tuhan yang menyenangkan hati-Mu, yang bisa Tuhan memberkati banyak orang ya Bapa. Terima kasih Bapa, bahkan Kau juga memberkati gereja-gereja lain Tuhan. Bila setiap kami semua Tuhan, gereja-gereja ini Bapa bisa bersatu hati Tuhan, bisa terus Tuhan hanya kemuliaan nama-Mu Tuhan yang mereka tuju ya Bapa. Hanya kemuliaan nama-Mu Tuhan yang mereka cari ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk semuanya Tuhan. Dan Bapa, kami juga tak lupa juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Bapa, untuk kota di mana kami tinggal ya Bapa. Kau memberkati kota kami Bapa. Engkau memberkati bangsa kami ini Bapa, bangsa Indonesia ini Bapa. Biarlah Tuhan setiap hal-hal Tuhan yang boleh terus Tuhan terjadi atas bangsa kami Bapa, kami percaya Tuhan itu semua karena rencana dan kehendak-Mu Tuhan atas bangsa kami Bapa. Tapi satu hal yang kami percaya Tuhan, Engkau akan membuat bangsa kami Tuhan keluar Tuhan dari setiap apapun tantangan, kesulitan Tuhan yang kami hadapi hari-hari ini Bapa. Kau memberkati setiap pemimpin-pemimpin atas bangsa kami Bapa, dari presiden dan wakil presiden Bapa, jajaran-jajaran para menteri Tuhan, bahkan pejabat-pejabat di pusat maupun pejabat di daerah Tuhan. Engkau semua memberkati kepemimpinan mereka ya Bapa, sehingga mereka Tuhan dapat dengan baik Tuhan membawa Tuhan bangsa Indonesia Tuhan keluar Tuhan dari setiap tantangan apapun Tuhan yang kami hadapi hari ini Bapa. Dan satu hal juga Tuhan, kami percaya Tuhan ke depan Tuhan bangsa kami ini Tuhan akan terus Tuhan memuliakan nama-Mu Bapa. Kami akan melihat Tuhan penuaian jiwa-jiwa boleh terjadi atas bangsa kami ini Bapa. Kami akan Tuhan melihat Tuhan bahwa jiwa-jiwa banyak dimenangkan Tuhan oleh karena nama-Mu ya Bapa. Dan mereka semua Tuhan bisa menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk semuanya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami ini Bapa. Pribadi lepas pribadi Bapa, keluarga lepas keluarga ya Bapa. Semuanya Tuhan, kami percaya Tuhan ada pimpinan penyertaan Engkau. Dan kami tahu Tuhan kami ada sebagaimana kami ada saat ini Bapa, karena kasih anugerah-Mu ya Bapa. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami hari ini, saya rindu juga untuk menerima berkat dari Allah Bapa Surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima curahan berkat. Terima berkat dari Allah Bapa Surgawi, cinta kasih-Nya, damai sejahteranya, sukacita yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Dan terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati, telah menebus setiap dosa-dosa kita, bahkan telah memberikan jaminan kehidupan kekal untuk kita, untuk selama-lamanya. Dan terima berkat dari Roh Kudus yang telah tinggal dalam kehidupan kita, yang menuntun kita, memberikan kita semua kekuatan, memberikan kita semua hal-hal di mana kita dapat melangkah dengan pasti di kehidupan kami ke depan. Terimalah berkat semua itu, dan terimalah berkat semua ini dengan puji syukur hanya kepadamu. Dan saya percaya setiap Bapak Ibu sekalian yang telah menerima berkat, mari kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan.
Saya percaya untuk Bapak Ibu sekalian bisa tetap terus setia dalam hal menyaksikan tayangan ibadah online kami tiap minggunya. Dan dapatkan berkat-berkat yang terus bisa mendewasakan kehidupan rohani kita dari setiap hamba-hambanya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sampai bertemu dalam ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.